malam Ibu Nurul. Pak Himawan, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak. Mohon maaf Pak mengganggu aktivitasnya. Hari ini saya akan melakukan wawancara terkait tugas Bapak sebagai kepala sekolah ya Pak ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan Pak dalam kapasitas Bapak untuk mengelola sekolah sebagai pengambil kebijakan Pak ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema ITK atau rujukan norma? Terima kasih Bu Nurul pertanyaannya. Terkait mengidentifikasi kasus apakah itu dilema etika atau rujukan moral. Kalau dilema etika itu adalah berkaitan dengan masalah yang benar dan benar. Untuk ini berarti apakah ini benar alasannya atau pernyataannya benar. Kemudian untuk rujukan moral itu berkaitan dengan kasus itu benar ataupun salah. Jadi bagaimana Bapak mengidentifikasinya? Kalau dia memang benar dan benar itu berarti ke etika moral. Etika kalau dia benar salah berarti ke rujukan moral. Terima kasih Pak. Pertanyaan kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih. Jadi ketika kasus itu mengandung sama-sama benar dan sama-sama mempunyai nilai kebajikan, tentu kita tetap berpangkal dari data ataupun informasi mengenai kasus-kasus tersebut. Setelah itu kita ambil mana yang dampaknya paling baik untuk keselamatan dan keselamatan peserta didik terutama ataupun warga sekolah, dan kita pilih kalau dua-duanya sama. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, langkah pertama kita menggali dulu informasi apa penyebab dari masalah itu, kemudian siapa-siapa yang terlibat dalam masalah itu, kemudian kita berkolaborasi dengan kawan-kawan apa namanya kasus ini apa penyebabnya dan siapa-siapa yang akan kompeten di bidang berarti kita putuskan apakah ini adalah kasus problematik ataupun sifatnya umum. Oke, terima kasih Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif tentu kita berkolaborasi sebelum mengambil keputusan. Jadi keputusan itu bukan keputusan personal, keputusan saya sebagai kepala sekolah, tapi itu adalah keputusan bersama. Tentu langkah-langkahnya kita efektif jika kita memiliki data, fakta yang real. Kemudian pihak yang terlibat itu adalah kompeten terhadap apa yang menjadi kasus itu. Kita kalau sudah itu, kita musyawarah dulu apa yang akan kita lakukan. Bagus sekali, berarti sebuah keputusan yang Bapak ambil itu tidak hanya membawa keuntungan diri sendiri ya Pak, melainkan untuk orang-orang di sekitar Bapak. Oke, bagus sekali Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Terima kasih. Untuk tantangannya tentu setiap keputusan itu tidak akan membuat semua orang suka. Pasti ada yang tidak suka, ada yang suka dengan keputusan. Tentu kita tidak bisa menyikapi yang tidak suka itu berarti salah. Maka kita tetap mengakomodir apa yang tidak suka berarti itu ada titik lemahnya. Nah, kemudian pasti yang namanya keputusan itu ada kritik, ada saran dari kawan-kawan. Tidak akan semua orang itu pasti menerima. Setiap keputusan itu pasti ada yang setuju, ada yang tidak. Kalau lebih dari separuh sudah setuju, itu sudah dianggap baik keputusan. Kemudian, apakah Bapak memiliki sebuah katakanlah misalnya ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan dilema etika tersebut? Kalau jadwal tertentu khusus
tidak terjadwal biasanya. Tapi ketika dia instan dan Dari urgent, maka harus diputuskan segera. Jika memang membutuhkan waktu singkat, berarti kalau Singkat-singkatnya harus harus diputuskan. Nah, tapi ketika memang kita butuh waktu khusus, maka kita harus di schedulekan dulu satu hari atau 2 hari, sehingga semua informasi, semua berkepentingan terkumpul, jadi ada keputusan yang memiliki kelemahan. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Itu kita ini adalah keputusan kolegial, tidak bisa keputusan pribadi. Maka ada beberapa pihak yang kompeten. Kalau dia bidang kesiswaan misalkan, maka yang kompeten di situ adalah wali kelas. Wali kelas didukung oleh guru BK. Puncaknya berada di wakil kesiswaan. Setelah mereka ini kompeten, informasi-informasi yang kita butuhkan sudah memadai. Apapun yang akan kita putuskan, kita berikan mungkin ini akan kita putuskan. Sebelum diputuskan silakan berikan saran, masukan ataupun informasi, sehingga keputusan ini adalah keputusan yang berpihak kepada murid terutama, kemudian kepada pengelola sekolah. Bagus sekali Pak. Pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tersebut, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan di 5 itu? Keputusan di 5 ini kan tidak serta merta kita bisa memutuskan segera. Maka langkah awal kita ikuti prosedur-prosedurnya, kemudian lihat dari teman-teman yang kompeten, dengan data dan informasi, dan sebelum mengambil keputusan maka kaji baik dari regulernya atau peraturannya, kemudian terakhir dampak yang akan timbul, akan terjadi dari keputusan. Wah, luar biasa ya Pak, keputusan-keputusan yang sungguh sangat bijak, semuanya melakukan tahapan-tahapan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, bukan terhadap kepentingan diri ya Pak. Terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Desi. Mohon maaf Bu, saya mengganggu waktu Ibu. Di sini saya akan melakukan wawancara terhadap kapasitas Ibu sebagai kepala sekolah di SD 54. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan terkait pengambilan keputusan yang selama ini Ibu lakukan. Yang pertama Bu, saya akan menanyakan, pernah tidak Ibu mendapat pengalaman dilema ITK saat Ibu mengambil keputusan? Pernah. Itu dalam kasus apa Bu? Ada dilema ketika saya mengambil keputusan, itu dilema etika. Ada seorang guru yang meninggalkan tugasnya mengajar dengan alih berobat, ya. Sehingga menimbulkan tumpukan pekerjaan beliau, serta siswanya terbengkalai. Di satu sisi saya dituntut untuk tegas dalam tindakan kedisiplinan. Di sisi lain kita sebagai manusiawi, kita sebagai manusia harus jiwa sosial kita harus ada juga, karena dia dalam keadaan berobat. Itu dilema saya dalam mengambil keputusan. Gitu ya, memang jadi bingung Ibu ya, jadi dilema apakah harus tetap menjalankan peraturan, tetapi ada sisi kemanusiaan juga yang harus diperhatikan Ibu. Baik, seperti itu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema ITK atau bujukan moral? Saya akan menelaah kasus tersebut. Jika terdapat dua pilihan keputusan yang sama-sama benar, maka termasuk dalam dilema etika. Namun jika pilihan keputusan tersebut antara benar dan salah, nah itu adalah namanya bujukan moral. Bagus sekali ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar,
atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jika merujuk pada kasus dilematika yang saya sebutkan tadi, memang terdapat dua kepentingan yang sama-sama besar. Karena jika saya mengambil keputusan untuk menegakkan keadilan dengan cara yang tegas, maka akan tercipta kedisiplinan bagi guru yang bersangkutan. Namun di sisi lain, saya juga harus melihat dari sisi kemanusiaannya, dengan memberikan keringanan kepada guru tersebut agar ia dapat berobat dengan baik. Kedua pilihan tersebut sama-sama baik. Maka dalam hal ini saya akan menggunakan prinsip berpikir berbasis rasa kepedulian, di mana saya akan meminta guru-guru lain turut serta membantu menghandle siswa yang ditinggalkannya tadi. Oh, begitu. Ya, baik sekali keputusan yang sangat bijak yang sudah Ibu lakukan. Kemudian pertanyaan ketiga, Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Saya selama ini dalam mengambil keputusan, langkah pertama yang saya lakukan adalah mencermati terlebih dahulu situasi yang terjadi, pertimbangan dampak dari keputusan yang akan saya buat. Setelah itu baru keputusan diambil. Contohnya dalam kasus tadi, saya akan memanggil guru yang bersangkutan dan minta penjelasannya secara rinci tentang faktor penyebab ia kurang disiplin. Selanjutnya saya akan melakukan sesi coaching agar ia mampu menemukan solusi dari permasalahannya. Selanjutnya saya akan memantau tindak lanjut dari penyelesaian masalah yang ia lakukan. Langkah selanjutnya saya akan merefleksikan keputusan yang telah disepakati. Jadi begitu, Bu ya. Jadi selama ini Ibu Desi ketika mengambil keputusan itu meneliti dulu, mengidentifikasi, tidak langsung memberi sanksi. Ya. Bagus sekali, bijaksana sekali. Ya, kan saya tanya dulu kan apa penyebabnya. Kalau sudah tahu penyebabnya, pokoknya kita dapat berkomunikasi secara jangan pasif, aktif. Iya. Kemudian pertanyaan yang keempat, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema ITE? Yang sangat efektif untuk mengambil keputusan dalam dilema etika, ya, yaitu mengumpulkan fakta menguji benar atau salah, atau dan mencari alternatif atau solusi lain yang mungkin bisa dilakukan. Selanjutnya melakukan refleksi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sudah pasti setiap kita mengambil keputusan pasti ada tantangannya. Apalagi dalam dilema etika. Iya, menghadapi orang banyak pro dan kontra itu pasti ada ya. Tantangannya salah satunya tidak semua orang menyukai keputusan yang saya buat. Ya, sehingga hal ini kadang membuat kita merasa bahwa keputusan kita kurang tepat dan tidak bijak. Namun kembali lagi pada hakikatnya bahwa tidak semua orang memiliki mindset yang sama seperti kita. Kemudian kita tidak dapat memaksakan pikiran orang lain sejalan dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Iya, betul sekali, Bu. Jadi kalau menurut Ibu Desi, kalau tahapannya sudah sesuai, kita sudah mengidentifikasi kemudian tujuan atau orientasi kita mengambil keputusan itu untuk orang banyak, ya jadi kita serahkan kepada mereka. Karena pro dan kontra itu sesuatu yang wajar, ya. Pasti ada. Ya, kemudian Bu, pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah kasus? Apakah Ibu langsung menyelesaikan spontan di tempat itu atau memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Dan bagaimana bentuk serta prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Saya kalau jadwal khusus tidak ada untuk menyelesaikan masalah. Saya lihat lagi kalau seandainya masalah yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu rumit, bisa langsung saya ambil keputusan pada saat itu juga. Kalau itu untuk efeknya tidak dalam jangka panjang. Tapi jikalau untuk jangka panjang efeknya, biasanya saya tidak langsung menyelesaikannya di tempat saya.
Namun saya akan mendiskusikannya terlebih dahulu bersama dewan guru yang lain, serta mempertimbangkan dampak dan hasil akhir, baru kemudian saya membuat keputusan. Iya, iya. Jadi berarti Ibu juga dalam mengambil keputusan di sekolah itu juga melibatkan guru-guru yang Ya. lain ya, Bu ya, tidak berdasarkan ego pribadi Iya. ya. Kemudian apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membuat Ibu mudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Sudah pasti ada ya. Kita dalam beberapa hal ada yang bisa mempermudah kegiatan kita. Itu bukan saya sendiri, rekanan kepala sekolah, serta guru juga membantu. Saya juga sering meminta pendapat beberapa dewan guru, mungkin diskusi dengan kepala sekolah yang lain dalam memecahkan sebuah kasus kayak gitu. Pertanyaan terakhir Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman saat Ibu mengambil keputusan? Banyak pengalaman yang dapat kita petik, dari mungkin rasa empati, terus rasa peduli, terus tidak mengambil keputusan sepihak, berpikir sebelum mengambil keputusan, serta pentingnya penerapan prinsip berbasis nilai-nilai kebajikan dan memprioritaskan kepentingan peserta didik seperti itu. Oh iya, luar biasa. Jadi saya garis bawahi di sini bahwa setiap keputusan yang Ibu ambil di sekolah itu tujuannya adalah untuk kembali ke peserta didik, Iya. bukan untuk tujuannya ke diri sendiri. Enggak, kalau untuk pribadi enggak, kita semuanya pasti ke peserta didik. Masya Allah, luar biasa Bu. Ibu sungguh bijaksana dalam mengambil keputusan. Sepertinya hanya itu beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Semoga Ibu dapat menjalankan dan memimpin sekolah ini lebih baik lagi. Terima kasih ya.